Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, anak-anak, di pagi hari ini kita akan kembali belajar ya. Tentunya anak-anak harus tetap semangat walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa ya. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Materi yang akan kita bahas adalah tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, anak-anak, tolong diperhatikan penjelasan atau materi yang akan Ustazah sampaikan ya. Dan jangan lupa kalian siapkan alat tulis juga bukunya ya. Itu tandanya sebagai anak yang sudah siap untuk belajar. Nah, anak-anak tolong simak video dari Ustazah dengan baik ya, supaya tidak ada yang ketinggalan. Makanya anak-anak harus selalu menonton video yang Ustazah berikan setiap harinya. Jangan sampai tidak ditonton ya, karena itu adalah pembelajaran kita ya, selama pembelajarannya masih jarak jauh ya. Nah, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, silakan perhatikan dan dengarkan dengan baik penjelasan dari Ustazah. Nah, ayo amati dan ceritakan gambar ini. Coba ini kira-kira gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Ini ilustrasi gambarnya ya. Nah, selanjutnya ayo bertanya. Nah, kira-kira pasti anak-anak akan banyak pertanyaan ya. Contohnya, mengapa Musa saat bayi dibuang ke sungai Nil? Siapakah Raja Fir'aun? Bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Raja Fir'aun? Sikap apa yang dapat kamu teladani dari kisah Nabi Musa alaihissalam? Nah, kalian tentu ingin mengetahui semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi yang sudah sebutkan ya. Nah, makanya untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir dan diutus untuk berdakwah di Mesir, ditemani saudaranya, Nabi Harun. Saat itu Mesir diperintah seorang raja yang zalim dan kejam. Raja Mesir tersebut bernama Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyat untuk menyembahnya. Wih, serem ya. Suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ia gelisah dan khawatir mimpi menjadi kenyataan. Maka Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Nah, jadi ini adalah kisah awal lahirnya Nabi Musa. Nah, jadi ketika Nabi Musa itu lahir dan diutus untuk berdakwah di Mesir, itu ditemani dengan Nabi Harun, saudaranya. Nah, karena di Mesir itu ada raja yang bernama Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, makanya rakyatnya diminta atau disuruh untuk menyembah Raja Fir'aun. Nah, pada malam hari, Raja Fir'aun bermimpi kerajaannya akan dihancurkan oleh seseorang. Nah, akhirnya Raja Fir'aun kan gelisah, khawatir ya. Nah, ternyata
Mimpinya menjadi kenyataan. Akhirnya, Raja Fir'aun itu memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Nah, selanjutnya, setiap ibu hamil dari keturunan Bani Israel dilanda ketakutan, termasuk ibunda Nabi Musa. Maka, ketika Musa dilahirkan, bayinya itu dihanyutkan ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nah, ini tadi ya jawaban dari pertanyaan di slide sebelumnya ya. Nah, selanjutnya, lalu bayi itu ditemukan oleh Aisyah, istri Fir'aun. Pada awalnya Fir'aun marah dan hendak membunuhnya. Akan tetapi Asiyah meyakinkan Fir'aun bahwa bayi itu kelak akan bermanfaat bagi dirinya dan merayunya agar bisa diasuhnya. Maka dicarilah ibu yang dapat menyusuinya. Berbagai wanita mencoba menyusuinya, tetapi bayi itu menolak. Sampai akhirnya ibu Musa berhasil menyusui bayinya tersebut. Wah, hebat ya anak-anak, padahal ibunya menghanyutkan Nabi Musa itu ke sungai Nil. Akhirnya ibunya Nabi Musa bisa menyusui Nabi Musa ya. Nah, selanjutnya, suatu ketika Fir'aun menggendong bayi Musa. Tiba-tiba bayi Musa menarik jenggot Fir'aun dengan keras. Fir'aun sangat marah dan hendak membunuhnya. Untunglah istrinya mencegahnya. Istrinya mengatakan bahwa bayi itu tidak mengerti apa-apa. Fir'aun kurang percaya lalu memerintahkan pengawalnya untuk membawakan sebongkah bara api dan sepotong makanan untuk diserahkan ke bayi Musa. Bayi Musa pun memasukkan bara api ke mulutnya. Barulah Fir'aun yakin bahwa bayi itu belum tahu apa-apa. Nah, Musa tumbuh dewasa. Suatu hari, Musa melihat seorang anak pejabat yang menganiaya seorang budak dari Bani Israel. Musa mengingatkan pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda itu justru menyerang Musa. Nah, Musa pun memukulnya. Tak disangka, pukulan Musa membuat pemuda itu mati. Musa pun bertobat. Nah, karena tidak tahu ya, sampai pukulannya itu bisa membuat orang mati anak-anak. Nah, mengerikan sekali ya. Nah, selanjutnya, Fir'aun marah mendengar Musa menolong budak Bani Israel. Ia memerintahkan untuk menangkap Musa. Musa pergi meninggalkan Mesir hingga ke negeri Madian. Di sana ia ikut mengembala kambing Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib terkesan dengan ketekunan dan sifat baik Nabi Musa. Maka ia pun menikahkan Musa dengan salah satu putrinya Nabi Syuaib. Ya. Suatu malam, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Sinai. Maka Musa pun berangkat ke Mesir ditemani Nabi Harun untuk menyadarkan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun untuk menyembah Allah. Tapi Fir'aun menolak dan menertawakannya. Nabi Musa mengeluarkan mukjizat tongkat yang berubah jadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Wah, subhanallah sekali ya anak-anak, hebat. Fir'aun justru menyebut Musa tukang sihir. Maka dipanggillah tukang-tukang sihir Fir'aun untuk mengalahkan Musa. Selanjutnya, tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular-ular kecil yang banyak sekali. Nah, Allah memerintahkan Musa melempar tongkatnya. Nah, tongkatnya Musa itu bisa berubah jadi ular yang sangat besar yang memakan ular-ular kecil. Nah, penyihir-penyihir Fir'aun menyerahkan dan tunduk pada Musa. Akhirnya, si penyihir-penyihir itu tunduk pada Nabi Musa ya anak-anak, karena kalah dengan
tongkatnya Nabi Musa yang bisa berubah jadi ular yang besar sekali. Nah, Firaun akhirnya marah dan memerintahkan Musa dan semua pengikutnya untuk ditangkap. Maka Musa dan pengikutnya lari hingga ke pinggir laut mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut pun terbelah sehingga Musa dan pengikutnya berhasil menyeberanginya. Sementara itu, Firaun dan bala tentaranya masih mengejar Musa. Saat Firaun berada di tengah lautan, Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Nah, laut pun kembali menyatu hingga Firaun dan bala tentaranya tenggelam di tengah laut. Oh, sangat mengerikan sekali anak-anak. Nah, ini adalah kisah dari Nabi Musa ya. Nah, jadi sampai di sini anak-anak sudah bisa memahami ya kisah Nabi Musa. Nah, setelah anak-anak bisa mengerti dan memahami kisah Nabi Musa, maka kalian coba jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapa penguasa Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam? 2. Mengapa bayi Musa dihanyutkan ibunya di sungai Nil? 3. Siapa yang menyusui Nabi Musa alaihissalam saat masih bayi? 4. Bagaimana cara kita meneladani sikap dan perilaku Nabi Musa alaihissalam? Dan yang terakhir, nomor 5, bagaimana nasib Raja Fir'aun di akhir hayatnya? Nah, ini adalah 5 soal yang harus anak-anak kerjakan ya setelah mengetahui cerita tentang Nabi Musa. Nah, anak-anak kerjakan, silakan diisi, disalin pertanyaannya di buku tulis kalian dan dijawab ya. Tetap semangat anak-anak. Nah, jadi sampai di sini pembelajaran kita ya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Nah, nanti di bawah akan ada video tentang kisah Nabi Musa. Silahkan kalau anak-anak mau menonton, bisa ditonton videonya ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita. Tetap semangat. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa juga, tetap jaga kesehatan. Semoga puasanya hari ini lancar ya. Amin. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.